Inilah bahayanya kalau kita membicarakan kejelekan orang lain. Di dalam Musnad Imam Ahmad radhiyallahu anhu, seperti tertulis dalam Irsyadul Ibad, bahwa di masa Rasulullah SAW ada dua orang perempuan. Tiba-tiba pada sore hari, keduanya merasa payah karena sangat merasakan lapar dan haus sampai hampir pingsan. Jadi dua orang perempuan itu sedang melaksanakan ibadah saum, ibadah puasa. Lalu kedua perempuan itu mengutus seseorang pergi kepada Rasulullah SAW untuk meminta izin berbuka, membatalkan puasanya. Maka Nabi SAW mengirim kepada kedua perempuan tersebut masing-masing satu buah gelas, seraya menyuruh keduanya supaya muntah ke dalam gelas tersebut. Tiba-tiba yang satu muntah darah dan daging mentah, dan yang satunya lagi sama, muntah darah dan daging mentah. Sehingga orang-orang yang melihat hal tersebut merasa heran. Lalu Nabi SAW bersabda, yang artinya, keduanya puasa dari apa yang dihalalkan Allah, kata Nabi, dan makan dari apa yang diharamkan Allah. Sebab yang satu pergi pada yang lain untuk duduk-duduk dan ngobrol, membicarakan kejelekan orang. Maka itulah bukti apa yang mereka makan dari daging orang-orang. Demikian beliau menegaskan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat, ayat 12. Yang artinya, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah sekiranya seseorang makan daging saudaranya yang telah meninggal? Tentu kamu jijik. Karena itu, bertakwalah pada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima tobat, lagi Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin, Rasulullah SAW mengingatkan agar kita menjauhi gibah, karena dosa gibah itu lebih berat daripada berzina. Pezina ketika bertobat akan diampuni Allah, tapi penggibah tidak akan diampuni Allah sebelum ia meminta maaf dan dimaafkan oleh yang digibahinya. Begitu. Awaslah kamu dari gibah, kata Nabi. Yakni menggunjing, ngegosip. Kata Nabi, dosa gibah itu lebih berat daripada berzina. Lalu ditanya, bagaimanakah? Jawab Nabi, saestuna sesungguhnya seorang yang berzina bila bertobat maka Allah memberinya maaf. Tetapi orang yang gibah tidak akan diampunkan oleh Allah sehingga dimaafkan oleh orang-orang yang digibah itu. Hadis riwayat Al-Baihaqi, At-Tabrani, Abu Ashyak, Ibnu Abi Dunya. Itu hadis ini diriwayatkan oleh 4 perawi. Penegasan Nabi SAW terkait gibah ini disampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Dawud. Beliau bersabda, menceritakan hal saudaramu yang ia tidak suka diceritakan pada orang lain,
Nabi ditanya, bagaimana jika memang benar sedemikian keadaan saudara itu? Jawab Nabi, jika benar keterangan itu, maka itulah ghibah. Tetapi jika tidak benar keterangan itu, maka itu bernama buhtan, yang lebih besar dosanya. Wallahu a'lam bishawab.